Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube kita MTS Surya Buana Malang bersama saya Bu Hurin Wardani Fitroti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita lakukan hari ini akan memberikan manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Baik Sobat Hebat, pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan Bu Hurin sampaikan ialah menentukan ide pokok dan menyimpulkan isi teks tanggapan kritis. Kompetensi dasar pada materi ini yakni menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Dari kompetensi dasar tadi, tujuan pembelajaran kita yakni siswa mampu menentukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Kemudian, menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Selanjutnya, siswa mampu menemukan kritik yang terdapat dalam teks tanggapan kritis dan juga menemukan pujian yang terdapat dalam teks tanggapan kritis. Dan yang terakhir, siswa mampu menarik simpulan dari teks tanggapan kritis. Baik Sobat Hebat, bisa dilihat di sini Bu Hurin sudah memunculkan satu pertanyaan. Di mana letak pokok pikiran? Sebelum kita menyimpulkan isi teks tanggapan, kita terlebih dahulu mencari tahu pokok pikiran pada setiap paragraf. Nah, cara mencarinya bagaimana? Kita cari dulu di kalimat utama, karena letak pokok pikiran itu ada di kalimat utama. Apakah selalu di kalimat utama? Iya, tetapi apakah selalu tertulis dengan jelas? Tidak, karena pokok pikiran ada yang tertulis secara eksplisit, ada juga yang secara implisit atau tersirat. Tetapi perlu diingat, pokok pikiran selalu berada di kalimat utama. Pada bagian ini Bu Hurin akan memberikan sebuah bagan untuk Sobat Hebat semuanya. Dalam sebuah paragraf itu pasti terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa perbedaan dari kalimat utama dan kalimat penjelas? Kalau kalimat utama sifatnya umum dan memuat pokok pikiran. Kalau kalimat penjelas bersifat khusus dan menjelaskan isi dari kalimat utama. Jadi perbedaan yang signifikan kalau kalimat utama itu bersifat umum, kalimat penjelas bersifat khusus. Kalimat utama itu memuat topik yang nanti akan dijelaskan lebih detail oleh kalimat penjelas. Selanjutnya, karena kita akan mencari kalimat utama dalam setiap paragraf, kita harus tahu terlebih dahulu letak kalimat utama itu ada di mana. Letak kalimat utama ada 3 macam, ada yang di awal, ada yang di belakang, ada yang di awal dan belakang. Ya, kalian ingat-ingat, letak kalimat utama itu A, B, C. Awal, belakang, campuran. Campuran berarti awal dan belakang. Kalau letak kalimat utama ada di awal, maka disebut paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya berada di belakang, maka disebut paragraf induktif. Kalau kalimat utamanya ada di awal dan di belakang, maka disebut paragraf campuran. Nah, deduktif, induktif, dan campuran ini merupakan jenis paragraf apabila dilihat dari letak kalimat utamanya. Untuk lebih jelasnya, di sini Bu Hurin beri contoh dan juga tanda mengenai kalimat utama yang berada di awal. Kalau kalimat utama itu ada di awal,
kalian bisa melihat kalimat kedua. Yang dilihat adalah kalimat keduanya. Ciri-cirinya apa? Kalau kalimat kedua itu ada pengulangan kata atau repetisi. Kemudian ada kata rujukan. Contohnya ini, itu, tersebut. Selanjutnya ada kata ganti orang. Misalnya ia, mereka, dan kata ganti orang kepemilikan yaitu nya. Contoh teksnya, Faunia merupakan teman yang baik. Setiap ada temannya yang sedih, dia selalu ada untuk menghibur mereka. Faunia tidak pernah memaksa temannya untuk menceritakan masalahnya, tetapi dia selalu menawarkan kedua telinganya jika dibutuhkan. Sudah Bu Hurin tadi, kalau letak kalimat utamanya di awal, kalian lihat kalimat kedua. Kalimat kedua di sini, setiap ada temannya yang sedih, dia selalu ada untuk menghibur mereka. Ada kata ganti orang dia di sini. Dia ini merujuk kepada siapa? Kepada Faunia, ya kan? Nah, maka dari itu paragraf ini letak kalimat utamanya ada di awal. Dan di sini kalimat pertama, Faunia merupakan teman yang baik, itu adalah sesuatu yang umum. Baik itu masih umum. Kenapa Faunia dikatakan teman yang baik? Penjelasannya ada di kalimat selanjutnya. Jadi kalimat pertama merupakan kalimat utama, dan kalimat selanjutnya, kalimat nomor 2 dan nomor 3 merupakan kalimat penjelas. Selanjutnya, kalau letak kalimat utamanya ada di belakang, yang dilihat kalimat terakhirnya. Ciri-cirinya apa? Kalimat terakhir ada simpulannya. Contoh simpulan itu ada konjungsi oleh sebab itu, karena itu, dengan demikian. Ada juga penegasan, contoh katanya jadi, bahkan. Contoh paragraf, Sheldy tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Setiap ada tugas sekolah, dia selalu mengumpulkan tepat waktu. Dia tidak pernah absen membuat daftar hal-hal yang harus ia kerjakan setiap hari agar waktunya tidak terbuang sia-sia. Oleh karena itu, Sheldy wajar menyandang julukan siswa rajin. Kita lihat kalimat terakhir ada konjungsi oki. Oleh karena itu, kalian boleh mengingat-ingatnya dengan menyingkat biar lebih mudah diingat. Oki, oleh karena itu. Osi, oleh sebab itu. Dede, dengan demikian. Nah, karena di kalimat terakhir ini ada konjungsi oleh karena itu, maka paragraf ini termasuk paragraf induktif, yakni yang letak kalimat utamanya ada di akhir. Kita lihat di sini, Sheldy siswa yang rajin, itu masih bersifat umum. Nah, bersifat detailnya, rinciannya ada di kalimat-kalimat sebelumnya. Berarti kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3 merupakan kalimat penjelas, dan kalimat terakhir merupakan kalimat utama. Dan yang terakhir, letak kalimat utamanya ada di awal dan belakang. Yang dilihat adalah kalimat awal dan terakhirnya. Kalau kalimat awalnya itu bersifat umum dan dijelaskan oleh kalimat selanjutnya, sekaligus kalimat yang paling terakhir berisi simpulan atau penegasan, maka kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Paragraf tersebut berarti merupakan paragraf campuran. Contohnya, Pak RT di kampung kami sangat ramah, dia dikenal santun serta suka membantu para tetangganya. Selain itu, dia juga seringkali menyambangi tetangga yang sakit dan memberikan bantuan seadanya. Di kampung, dia dijuluki Pak Kumis karena memang punya kumis tebal dan suka bercanda dengan anak-anak. Orang kampung menjulukinya Pak Raden karena gaya kocaknya ketika bergurau bersama warga. Oleh karena itu, Pak RT sangat disegani para warganya. Di kalimat pertama, ini juga masih bersifat umum. Pak RT di kampung kami sangat ramah. Kenapa sampai dikatakan ramah? Dijelaskan pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat.
Kelima juga masih menjelaskan alasan kenapa Pak RT disebut sebagai orang yang ramah. Kemudian kalimat terakhir ada konjungsi oki. Oleh karena itu, maka berupa simpulan. Kalau ini berupa simpulan, berarti ini juga termasuk kalimat utama. Maka paragraf ini disebut sebagai paragraf campuran, karena kalimat utamanya ada di awal dan di belakang. Baik, karena kita sudah belajar mengenai letak kalimat utama, maka selanjutnya kita menentukan ide pokok. Sudah Bu Hurin jelaskan tadi kalau ide pokok tidak selalu tertulis secara jelas di kalimat utama, bisa jadi tertulis secara implisit atau tersirat. Langkah menentukan ide pokok yang pertama pasti harus membaca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian cermati kalimat awal hingga akhir dan kalian mencari kalimat utamanya. Kalau tidak di awal ya di akhir, atau kalau tidak begitu ya di awal dan di akhir. Kemudian yang terakhir menuliskan ide pokok setiap paragraf. Baik, di sini Bu Hurin akan mengajak sobat hebat semuanya untuk belajar menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama, paragraf pertama, saat ini banyak sekolah menerapkan jam-jam tambahan kegiatan di sekolah, seperti ekstrakurikuler dan les. Jam-jam tambahan tersebut masing-masing memiliki dampak positif dan negatif. Lalu, manakah yang lebih penting untuk menunjang prestasi siswa? Ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan? Kalimat utamanya di sini adalah kalimat pertama karena masih bersifat umum. Kenapa kalimat pertama? Kalimat kedua, coba kalian lihat di kalimat kedua ada kata tersebut. Kata tersebut tadi merupakan kata rujukan mengacu pada jam-jam tambahan ini, ekstrakurikuler dan les. Kemudian ide pokoknya apa? Ide pokoknya ialah banyak sekolah menerapkan jam-jam tambahan kegiatan. Ini adalah kalimat utama dan ide pokok dari paragraf pertama. Selanjutnya, paragraf yang kedua, ada yang berpikiran bahwa sebaiknya jam tambahan siswa diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu wadah pembinaan siswa di sekolah adalah kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya. Pada paragraf ini, kalimat utamanya juga terdapat di kalimat pertama. Mengapa? Karena di kalimat kedua, kalian lihat ada repetisi atau pengulangan kata. Kata apakah itu? Kata kegiatan ekstrakurikuler. Di kalimat kedua dan ketiga ada repetisi kata tersebut yang sudah disebutkan dalam kalimat pertama. Kemudian ide pokoknya ada yang berpikiran bahwa sebaiknya jam tambahan siswa diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kalau yang ini ide pokoknya tertulis secara tersurat dalam kalimat utama. Selanjutnya giliran sobat hebat semuanya untuk berlatih menentukan kalimat utama dan ide pokok. Soalnya di mana? Soalnya sudah Bu Hurin bagikan di Google Classroom kalian masing-masing. Teksnya sama dengan teks yang Bu Hurin jadikan contoh tadi. Kalian tinggal melanjutkan mencari kalimat utama dan ide pokok pada paragraf selanjutnya. Perlu diingat sobat hebat, kalimat utama itu berbeda dengan kalimat pertama. Ya, tadi Bu Hurin sudah menjelaskan bahwa letak kalimat utama itu ada 3, A, B, dan C. Awal, belakang, dan campuran. Berarti tidak setiap kalimat utama itu ada di awal. Maka dari itu kalimat utama berbeda dengan kalimat pertama. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai letak kalimat utama dan juga cara menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Setelah itu, pada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas mengenai menyimpulkan isi dari teks tanggapan kritis.
Baik sobat hebat, sekian penjelasan dari Bu Hurin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sobat hebat semuanya sudah menyimak sampai akhir. Semoga menyimak dengan saksama dan juga paham mengenai materi yang sudah Bu Hurin jelaskan. Kita tutup video pembelajaran ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik sobat hebat, sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Bu Hurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.